Oke teman-teman, yang disebut simplex cycloid itu adalah as bracketnya seperti ini. Jadi dia menggunakan klaker, bukan menggunakan gotri teman-teman. Oke, paku kelingnya original karena modelnya masih cembung dan bukan gepeng. Kalau gepeng itu berarti sudah pernah ditutuk teman-teman, sudah pernah dipukul sehingga dia gepeng. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai video detail dari simplex cycloid saya. Jadi ini simplex cycloid saya yang terbaru, yang baru datang. Yuk kita bahas detailnya. Yang pertama adalah dalam bentuk labelnya teman-teman. Belnya ini adalah tulisannya Tiger Head. Jadi di sini ada logo harimau sebetulnya ya. Terus ini belnya modelnya seperti ini, dia kubah-kubah. Kalau mekanisme dalamnya seperti ini. Nah, mekanisme dalamnya kotor banget, belum saya bersihkan. Yuk, ini stang simplex seperti umumnya. Jadi stang simplex umumnya dia tidak kecil, ininya juga tidak panjang. Jadi ukurannya adalah 4,2 kalau tidak salah ya. 4,2 cm di sininya kalau diukur. Remnya otomatis rem kawin. Jadi diangkat satu, yang kanan, yang depan juga ngerem, yang belakang juga ngerem. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Kalau dilihat dari handsgripnya ini yang kanan ini sepertinya ini baru pernah hilang kayaknya, jadi diganti dengan yang ini. Yang kiri modelnya seperti ini ya, yang kiri modelnya seperti ini, jadi kuat gitu ya. Jadi kayak bahannya metal plus dari zaman dulu, jadi semakin tua semakin kencang dia. Oke, turun bagian bawah, holdernya original, di bagian sini original nih holder. Terus kemudian komsetnya juga original, ciri dari simplex. Modelnya seperti ini, bergerigi. Turun ke bagian bawah, logo simplexnya juga masih cukup jelas. Kalau teman-teman lihat di sini paku kelingnya ada 3, yang satunya hilang teman-teman. Yang bagian atas kanan ini hilang. Ya. Jadi ini paku originalnya. Kenapa? Karena modelnya adalah masih bulat dan cembung, bukan gepeng. Biasanya kalau gepeng itu sudah selesai ditutuk. Gitu ya. Oke, di bagian depan ciri dari rem simplex modelnya adalah seperti ini, bertabung di sininya. Jadi ini modelnya itu bulat kayak tabung ya teman-teman ya, jangan kotak seperti ini. Ininya ya, bentuknya seperti ini. Tapal kudanya turun ke bawah, tromol simplex. Jadi dia ada tromol simplexnya, modelnya seperti ini pada umumnya. Dan kampasnya masih bagus banget. Di bagian bawah ini juga peleknya juga pelek simplex. Bannya ini ban reflektor ya, delita reflektor. Oke ya. Nah, ciri garpu simplex ada seperti ininya kalau dia tipenya jalu ya. Jadi kalau jalu ada bagian ininya teman-teman, ada bagian tambahannya seperti ini kalau simplex jalu. Saya senang simplex ini karena baut-bautnya juga masih original. Bautnya juga masih original, masih minus. Jadi semua baut-bautnya juga original teman-teman. Kalau teman-teman amati, semuanya juga original bautnya. Ini keren banget ya. Di bagian atasnya seperti itu, kuncup. Yuk kita bergeser yuk. Di bagian belakang, model kelingnya juga original seperti ini kelingnya. Dan modelnya claver, jadi belum keling ulang. Ini keren ya, masih original. Bautnya juga baut originalnya. Oke, turun bagian bawah. Bagian bawah juga sama, bautnya juga masih originalnya ya, bautnya originalnya, keren banget ya. Oke, yuk geser. Nah, kalau di simplex itu model tiang penyangganya itu seperti ini yang tua. Jadi modelnya itu langsung tanpa bibir di sininya ya, jadi nggak ada bibirnya. Modelnya seperti ini. Yuk geser lagi yuk. Oke, kita masuk ke bagian katangkas. Di bagian katangkasnya seperti ini teman-teman. Katangkasnya cukup unik. Jadi ini kalau disebut ngomong katangkas paru ya.
Kenapa disebut katangka separuh? Karena ini bisa dibuka dan jadi dua bagian, di belakang dan di depan. Ini ya modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini, bautnya original kuningan. Oke, jadi katangkasnya seperti ini. Gearnya di bagian ini kalau nggak salah Y-nya, tapi Y model K. Kayak gitu ya, YK. Saya belum pernah buka juga gearnya seperti apa. Yang pasti original, karena ini as-asnya juga keling tende original. Terus kemudian ini tuasnya juga original. Pedalnya ini pedal biasa teman-teman, pedal biasa ya. Oke, nah yang unik kembali adalah di bagian detail-detailnya teman-teman. Jadi ini detail banget, model katangkasnya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Oke, di bagian atas sadelnya ini sadel merek Blok teman-teman, cukup jelas tulisannya, dan modelnya sadel perempuan, karena sadel perempuan itu lebih kecil ukurannya, tidak panjang ya, jadi lebih kecil. Sadelnya sadel Blok, rangkanya juga rangka yang kecil. Terus ada tas lepinya di bagian belakang, tas lepinya kayak gitu ya. Dan ini ukurannya itu tidak tinggi teman-teman. Jadi Simplex Cycloid ini ukurannya hanya ukuran 52 kalau diukur ya. Jadi ukurannya 52. Oke, ini saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini ukurannya 52. Nah, di bagian as ancernya sadel ini sudah pernah diganti. Jadi as sadel ini sudah pernah diganti. Kenapa? Karena modelnya dia pakai apa ya? Pakai shock juga di sini, di shock juga di bagian itu, di bagian sininya ya. Kayak gitu. Nah, nanti saya coba jelaskan sepeda ini kenapa kok saya yakin ukurannya 52 tidak pernah dipendekkan. Karena yang pertama model ininya ya teman-teman. Model keninya, model las-lasan pada keninya itu tidak berubah. Dan kalau teman-teman pernah saya pernah cabut, bukan teman-teman ya, saya pernah cabut ininya, asnya, terus saya lihat di bagian bawah, di bagian dalamnya itu juga rapi. Jadi kalau las-lasan itu pasti kelihatan teman-teman di bagian ininya. Tapi ini rapi banget di bagian dalamnya. Cuma sepertinya orang zaman dulunya itu tidak bisa mencabut aspennya. Jadi ada aspen yang tertinggal di sini. Jadi di bagian di sini itu ada aspen sadel yang tertinggal di bagian dalam sini ya. Itu ada aspen sadelnya. Jadi mungkin seperti itu sehingga sadelnya ini tidak bisa diturunkan maupun dinaikkan. Oke. Kalau saya mau ngomong apa adanya ya teman-teman ya, jujur ya, lebih baik jujur karena itu menjadi apa ya, kasanah tersendiri untuk bersepeda. Nah, berikutnya kenapa saya yakin banget sepeda ini tidak pernah rubahan? Karena model keni belakangnya, panjang keni belakangnya itu lebih pendek teman-teman. Jadi cuma sekian. Jadi kalau ukuran 55 biasanya lebih panjang dikit, sekian gitu ya. Tapi ini beneran ukuran 52, jadi ukurannya lebih pendek. Oke, modelnya seperti itu. Oke, nah kita ngomong selebornya. Nah, kalau ngomong selebornya, ini sepertinya ini ada dua kemungkinan. Selebornya tidak asli bawaannya, atau selebornya pernah dilubangi, gitu ya, di toko sebelumnya. Nah, kenapa? Karena di sini itu ada lubang, dan di bagian ini juga ada lubang, teman-teman. Jadi dilubangi. Oke, bagian ini dilubangi. Seperti itu. Nah, ini kunci yang digunakan, kunci 51. Jadi saya pakai 51. Kemarin sebenarnya kuncinya ada, tapi saya lepas. Terus kemudian saya ganti 51 supaya lebih gampang kalau dipakai berkendara ya. Jadi nggak takut karena ada kunci ininya. Kalau pakai kunci berkode itu takutnya di jalan lupa kodenya dan sebagainya, malah geraji nanti digergaji. Terus kemudian ini teman-teman, goncengannya modelnya ada seperti ini, ada kelingnya, jadi ada cantolannya. Jadi goncengannya double, terus ada kelingnya seperti ini. Ya, cuma kondisinya juga tidak baik-baik banget karena usia ya. Jadi ini udah pernah ada bentuk las di sini. Ya, diperkuat dengan las, terus yang kanan juga sama, perkuat dengan las. Ya, enggak apa-apa lah, namanya umur juga ya. Terus coba lihat di bagian bawah, keni-keninya. Velgnya original. Tromolnya juga original ya. Yuk ke bagian belakang. Di bagian belakang, kalau teman-teman lihat dan perhatikan di bagian belakang, logo Simplexnya juga masih cukup jelas. Ya, logo Simplexnya original. Ada lampu stop lampnya juga. Nah, cuma logo lampu stop lamp ini tidak sesuai teman-teman. Kenapa tidak sesuai? Karena
di bagian kiri ini tidak ada jalur kabelnya. Jadi kalau ada jalur kabel, maka dia pakai stop lamp yang seperti ini. Kalau tidak ada, berarti ada kemungkinan tidak menggunakan stop lamp, atau dia menggunakan stop lamp yang tidak ada bohlamnya, gitu ya. Jadi mungkin orang zaman dulunya biar bagus saja kasih stop lamp, terus kabelnya dikaitkan di sini. Karena memang ada juga yang seperti itu, teman-teman. Next. Oke, itu bentuk stop lampnya. Turun ke bagian kiri, modelnya seperti itu ya. Tromolnya original, bautnya juga original. Dan bagian atas, nah kayak gini loh teman-teman. Saya itu kadang-kadang males untuk membuatkan dudukan plat ya, saya pakai kabel tis. Gak apa-apa ya. Terus dilihat di bagian atas, ini number frame-nya. Jadi kalau dilihat dari number frame-nya, ini number frame-nya terbacanya 428322. Jadi terdiri dari 6 angka. Pembuatannya sekitar 1947 atau 46. Itu ya, 46, 47, 48 lah kayak gitu ya, modelnya seperti itu. Bautnya tidak original yang ini. Biasanya baut originalnya Simplex itu bulat terus cembung. Ini tidak original. Yuk turun ke bagian bawah. Di bagian bawahnya seperti ini. Nah, bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Bautnya juga original. Terus per belakangnya juga original. Bawahnya set remnya juga original, masih bertabung di bagian itu. Jadi semuanya original. Ini model katangkasnya. Nah di bagian ini katangkasnya itu seharusnya ada klemnya di sini teman-teman. Ada klem di sini untuk nyantol di baut ini. Tapi ini juga nggak ada saya. Terus kemudian ini di bagian patek pedal juga original. Bracketnya ini original. Ya modelnya seperti ini. Inilah yang disebut sikluit. Ya ini pedal dan tiangnya. Next bergeser ke sebelah kiri atas, modelnya seperti ini. Ini juga bautnya original. Turun ke bagian bawah, ada jalurnya. Dinamonya juga botol modelnya. Holdernya juga bautnya original. Ke bawah baut-bautnya juga original. Keren banget ya. Jadi utuh banget sepeda ini dan keren banget. Keseluruhan sepeda ini cukup bagus teman-teman, cocok banget untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena ukurannya yang tidak seberapa tinggi, jadi cocok untuk orang Indonesia di zamannya gitu ya. Ukurannya tidak tinggi dan ini juga menarik banget. Sepeda ini saya lepas, saya jual. Jadi kalau teman-teman mau tanya harganya silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, yuk. Sepedanya enak Mi? Enak ya? Nggak tinggi ya? Standar lah ya? Gimana? Bagus ya? Dijual ya? Iya ya. Baru jual lagi. Dijual.